Halo everyone, selamat datang kembali di channel gue Manggiskun. Wah, thank you banget nih yang udah nonton di video gue sebelum-sebelumnya. Dan mungkin pada kesempatan kali ini gue pengen bahas masih di match kedua day pertama ya, dari pot ABD juga. Cuma fight-nya antara, nah ini menarik nih, antara Cerberus sama GGWP Soekarno yang kemarin. Kalau kita masih ingat ya, mereka sempat main atau sempat beradu juga di Piala Presiden Grand Final Regional Timur. Nah, seperti apa fight-nya dan gimana gua ngebedannya, langsung aja cekidot. Jangan di skip ya. Oke, dan sekarang kita bakal langsung masuk aja ke gamenya di antara Cerberus melawan GGWP ID Soekarno. Nah, kita lihat dulu ya gimana pola penyerangan dari Cerberus itu sendiri. Kalau misalkan gua nonton semalam itu gak ada yang salah sih dari pola penyerangannya, dari kayak cara dia masuk, cara dia mencoba inisiasi, kayak coba masang strategi, itu udah bagus banget sih menurut gua. Dan bahkan kayak cara dia parkirin mobilnya pun itu udah oke banget. Dan ini kita nonton dulu ya. Sini wizardnya masuk, tahan tembok, ngeliat dua orang lagi dari ke belakang, tarik-tarikan sama Rastis. Di sini decoy-nya Rastis sih super keren banget sih. Pasang blue wall, tutup. Ah, ini dia. Nah, sini juga set. Dan akhirnya Mystic pun ditumbangkan. Nah, dari sini kita jabarin taktik dari kedua tim dulu ya. Oke, kita rewind dulu. Mulai dari sini aja. Nah, ini sebenarnya pola yang dilakukan sama Cerberus itu kalau bagi gua itu udah keren banget. Kenapa keren banget? Karena mereka masuknya juga oke, ngiterannya juga oke, informasi yang mereka dapat juga udah oke. Habis itu kayak cara markirin mobilnya juga bagus. Cuma apa yang salah? Yang salah adalah gini. Ketika mulai masuk, set, kalau kreatifin buat nge-nebe, bisa jahan, tep. Nah, disinilah fight-nya dibuka dan Rastis mancing mereka dengan sangat bagus banget. Nah, di sini decoy, terus set gunsnya malah masuk ke ini say hello depan pintu. Habis itu kayak udah kayak gunsnya udah kenok. Nah, di sini juga Mystic beloknya malah ke kanan gitu. Dia belok ke kanan. Habis itu kayak ya udah ngasih jalur Rastis untuk masuk dari depan. Dan why not pun dengan glow yang dia pasang itu kayak udah dihancurin sama beberapa pemain GGWP dan bisa diras langsung ke belakang gitu. Nah, terus kayak apa yang salah gitu. Nah, ini kita beda ya, kita jabarin taktiknya gitu. Ini kalau misalkan gue bahas sedikit, ada landmine yang dipasang sama pemain Cerberus untuk ngejaga siapa pemain GGWP yang pengen coba ngebokong mereka dari belakang atau memberikan surprise attack dari belakang, dan itu cerdik banget. Cuma dari semua inisiasi yang mereka lakuin itu ada kesalahan yang fatal. Ya mungkin teman-teman udah tahu ya, mungkin karena gunsnya masuk ke depan pintu. Tapi sebenarnya dari guns masuk ke depan pintu itu bisa banget loh sebenarnya untuk Cerberus itu menang. Kalau kalau si gunsnya itu ngajak orang nih, perhatiin ya. Nih, ini kemungkinan pertama yang bisa bikin Cerberus tuh harusnya bisa menang dari pertahanannya GGWP atau kayak mensukseskan inisiasi penyerangan mereka. Yang pertama adalah mereka sedang kontes dengan Rastis, itu dilanjutin aja, dikontesin aja, tarik ulurnya sampai benar-benar Rastisnya itu nih sampai di sini, sampai Rastisnya masang glue wall ini, baru gunsnya bergerak ke pintu say hello dengan membawa satu orang atau mungkin kayak dua orang lah, karena ini udah enak banget bagi ID atau Cerberus untuk ngepush lebih dalam, ngeluarin mereka dari teritori rumah sabunnya. Kenapa kayak gitu? Karena hal yang seperti ini mungkin teman-teman yang udah nonton di video gue sebelumnya di episode pertama itu antara Star X sama Dranix, itu peperangan jarak menengahnya mereka kayak pakai Scar, pakai AK, pakai M4, full assault rifle dan ditutup baru dengan peperangan jarak dekat. Itu yang sempat gue bahas soal meta Free Fire itu mulai bergerak ke arah sana, tarik ulurnya. Habis itu ada switching. Kalau kalian ingat, gue sempat ngejabarin di episode pertama, yaitu switching antara Chikyo sama Everyday. Ketika kayak Chikyo-nya ke depan udah nggak ada pertahanan sama sekali, glow-nya juga udah hancur, ditambahin sama beberapa pemain dari Star X, dia switching, dia pertukaran secara cepat dengan Everyday. Abis itu kayak Everyday dengan darah yang segar tinggal nimbalin. Nah, ini yang coba dipraktekin sama ID yang kayak gue yakin banget kayak komunikasi mereka tuh ini dulu kita rapat dulu, terus tiba-tiba Guns coba inisiasi tanpa mengajak satu orang pun, karena Mystic
itu lagi ada di belakang pemain Why Not sama Wizard, di belakangnya dia baru ada di belakangnya. Nah di sini Guns juga cuma pakai M1887. Sorry ya, nggak bisa gue tunjukin pakai kursor. Nah itu dia cuma pakai M1887 atau M1887 yang pelurunya cuma ada 2. Walaupun kayak dia punya keuntungan dari segi apa namanya reload dengan 1 detik reloadnya, tapi 1 detik itulah yang dimanfaatkan oleh GGWP ID Soekarno untuk ngelomatin Guns. Nah setelah Gunsnya mistake, di sini juga ada 1 mistake lagi dari Mystic. Nih, Tarset. Nah di sini ini bisa banget dibalikin sama Boom Cerberus dan ngeratain GGWP. Kalau tetap setelah Mystic pasang Glory di sini, perhatikan ini Gluolnya Why Not yang pertama itu udah retak parah. Dan Why Not sama Wizard itu udah berada di posisi yang skakmat. Perhatikan health barnya teman-teman. Ini Wizard udah tinggal 1 HP darahnya. Dan di sini Why Not pun sedang healing nih. Perhatikan ya, health barnya ini bakal naik turun nih. Nih, langsung hilang dua-duanya. Karena kenapa? Ketika Gluolnya Why Not hancur, itu Rastis yang nih Rastis yang punya keuntungan dari segi vision dan juga segi obstacle itu udah enak banget atau gampang banget bagi Rastis itu sendiri untuk nge-surprise attack si Why Not sama Wizard. Karena kenapa? Pertama, Rastisnya punya keuntungan vision. Keuntungan vision dari mana Bang Manggis? Keuntungan visionnya adalah dia berada dari dalam rumah nih. Dari sudut, bukan sudut, dari pinggiran pintu di sini nih. Nggak terlalu masuk ke dalam sudut ya. Dari pinggiran pintu sini, itu dia udah mainin third personnya. Udah mainin kameranya. Dia ngelihat gini, ada Gluol, ditembakin sama temannya dan udah retak. Ketika pecah, Rastis langsung lompat ngeratain Wizard dan Why Not yang berada di posisi skakmat. Padahal kalau teman-teman perhatiin itu Wizard bisa banget gak berada di satu tempat Why Not. Dia bisa aja kayak ngedecoy dari sini, ngambil nafas sedikit di antara pecahnya peperangan ya, ngambil nafas sedikit di bagian pinggiran tembok ini. Ketika temboknya pecah dan Why Not duel sama Rastis, itu Wizard tinggal ngedecoy pakai P40 dan itu enak banget buat diratain. Nah, gak cuma itu, Mystic juga yang udah pasang Glue Wall itu nggak ngambil jalur baru untuk menyerang atau kayak ngambil arah yang berlawanan dari yang mereka komitmen di awal kan. Karena di sini Glue Wall dari warnet itu sendiri itu memang untuk digunakan kayak pertahanan sesaat aja. Perhatikan di sini mereka bertiga menggunakan MP40 dan itu enak banget buat ngeras dari satu arah yang sama. Kalau skenario-nya kita rubah ya. Sini gasnya udah kenok. Terus nah, di sini Mystic jangan pasang Glue Wall nih, ya kan, pasang Glue Wall di sini. Kalau skenario-nya kita rubah, ini Mystic ketika pecah Glue Wall di sini dan dia nyerang dari kiri sama Why Not dan juga Wizard ada backup dari belakang, itu gue yakin banget Boom Cerberus bakal bisa ngelumatin GGWP itu sendiri. Kenapa? Nih, perhatikan ya. Di sini Mandrong udah kenok. Eric dan Groth itu berusaha ngelindungin Mandrong sekuat tenaga ketika padahal mereka udah pasang satu Glue Wall yang kokoh di depan. Dan ini sebenarnya arah yang gak perlu Mystic serang. Karena kenapa? Dua orang temannya itu ada di sebelah kiri dan harusnya dia ngebantu dua temannya itu untuk nyerang di jalur yang sama. Karena posisinya adalah 3 lawan 3 dan posisi HP mereka juga nggak bagus-bagus banget gitu dibanding pemain GGWP yang dua orangnya itu belum kesentuh sama sekali. Karena tadi dua orangnya kabur ke belakang. Ingat teman-teman, tersisa Rastis di depan sama Mandrong apa sama Groth ya, gue lupa. Kita mundurin dikit ya, lupa soalnya. Sama Mandrong. Sama Mandrong di pojok sini nih, sama Mandrong di pojok sini. Habis itu Boom Cerberus masang landmine di sebelah kirinya ngejaga supaya GGWP nggak nyerang dari belakang. Gitu. Nah, ini yang dua ini, si Eric sama Groth ini, itu dia ngambil waktu banyak, cukup banyak lumayan. Dan itu yang bikin kayak harusnya Boom Cerberus bisa ngeratain bisa ngerebut teritori dari GGWP dengan sangat rapi ya kalau bisa gue bilang. Cuma gue sih yakin banget ini kayak komunikasi dari mereka tuh udah kebentuk, abis itu kayak mencoba eksekusi. Cuma kayak mungkin karena adrenalin dari mereka juga pada saat fight jarak dekat yang begitu cepat, akhirnya kayak banyak banget yang miskomunikasi gitu. Nah, jadi untuk teman-teman apa pelajaran yang bisa kita dapat dari fightnya antara Boom Cerberus dan juga GGWP ID Soekarno adalah kalau teman-teman dengan squad kalian ya ikut turnamen online dan sering banget dapat buya tapi Bang Manggis kok poin kill kita kecil ya. Nah, itu bisa jadi pertama adalah inisiasi pola penyerangan kalian yang salah. Kedua
adalah apa namanya, switching atau pergantian jarak dekat atau pergantian cepat antara satu pemain yang terkena cukup banyak damage dengan pemain baru yang seger. Nah, ini perlu dilatih sih, karena kalian tuh harus mulai dengan mencoba dua-dua. Kayak gue jaga siapa, habis itu disilang. Saat ketika kalian mencoba perang 4 lawan 4 itu disilang. Yang gue jagain adalah dia, dan gue bakal ngenyerang dari satu arah yang sama dengan dia. Gue nggak bakal kayak misah jadi sendiri-sendiri pengen nge-sandwich. Udah bukan itu metanya. Karena kenapa bukan itu metanya? Gue udah sempat jabarin di episode pertama dengan 4 skill gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman yang ke-skip waktu itu bisa cek langsung di video pertama gitu. Oke, thank you banget nih buat teman-teman yang udah nungguin konten gue sampai kita bisa bikin episode ketiga di Free Fire Tactic ini. Dan gue juga thank you banget untuk teman-teman yang support juga. Dukung terus video ini atau channel ini biar mungkin gue kayak lebih aktif lagi kalian. Mungkin kalau misalkan kalian butuh saran-saran atau kayak meta apa sih yang lagi berjalan, atau mungkin kayak kita mungkin bergeser mulai pembahasan kayak role apapun itu, komentar aja di bawah, feel free kalian mau apa namanya request apa. Kalau misalkan bagi gue tuh kayak oke nih bisa gue kerjain, pasti bakal gue kerjain gitu. Nah, untuk apa namanya episode-episode kedepannya atau episode berikutnya, kayaknya gue udah mau mulai manggil kalian dengan nama Manggis Crew deh. Gimana? Boleh ya? Oke, thank you ya. Mungkin itu aja, kita sampai ketemu lagi di Free Fire Tactic episode berikutnya. Manggis Kun cabut dulu. See you.